Semuanya, saya Gilian Syarif Ayatullah dengan NPM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software requirement specification untuk aplikasi streaming film ya. Jadi SRS ini tujuannya dibuat untuk apa ya, sebagai landasan utama atau pondasi untuk memberikan memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Jadi siapa aja sih yang pakai SRS ini? Ya, biasanya yang pakai SRS ini, yang pakai atau yang butuh dokumen ini itu adalah developer. Developer itu sebagai acuan dalam membangun sistemnya jelas, yang tester untuk mengetahui daftar yang harus diuji, kemudian ada pengguna untuk memahami gambaran sistem serta memberikan masukan atau feedback nantinya. Kemudian penulis dokumentasi, pengguna akhir, dan administrasi sistem. Selanjutnya ada ruang lingkup mengenai aplikasi ini. Aplikasi streaming film ini merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk memberikan layanan pemutaran film secara online kepada pengguna melalui perangkat desktop maupun mobile. Lingkupnya itu dia mencakup seluruh proses mulai dari pengelolaan konten film oleh admin, penyajian fitur interaktif kepada pengguna seperti pencarian film, penayangan trailer, streaming film, dan pengunduhan. Aplikasi ini tidak mencakup sistem pembayaran, fitur, fitur komunitas seperti komentar dan rating, maupun personalisasi lanjutan seperti rekomendasi film berbasis AI dalam versi awal pengembangannya. Namun ini dapat menjadi bagian dari pengembangan di masa mendatang. Selanjutnya langsung ke fitur ya. Ya, di fitur ini ada lihat daftar film. Jelas ini untuk menampilkan daftar film yang tersedia di aplikasi dan juga untuk admin di fitur kelola film. Nanti ada lihat detail film. Ini menampilkan detail mengenai film yang dipilih, mengenai sinopsis, tahun rilis, serta info-info yang lainnya. Ada tonton trailer. Ini untuk menonton trailer. Jelas setiap film punya trailer. Tonton film, ya ini fitur utamanya itu menonton film. Ada juga download film yang merupakan extend dari detail film ya. Detail film tuh jadi punya extend tonton trailer, tonton film sama download film. Ya ini untuk mendownload ke dalam perangkat, download film ke dalam perangkat. Ada juga mencari film yang melakukan pencarian film berdasarkan judul. Selanjutnya kelola film ini untuk admin ya. Jadi dia tuh dashboard, sebuah dashboard kelola admin yang di dalamnya ada tambah film, ada hapus film, dan juga edit film. Catatan penting, ya, semua fitur di atas diakses setelah pengguna, baik admin maupun user maupun customer, melakukan proses login dan autentikasi. Kenapa saya nggak masukin login sama logout itu ke dalam fitur atau use case? Karena di sini saya membuat prakondisi bahwa login itu sudah jadi prakondisi gitu. Jadi nggak perlu di declare lagi ya, nggak perlu dideklarasikan lagi kalau login adalah sebuah use case karena login itu ya sama aja gitu, sama sama yang lainnya, ya login gitu. Fiturnya nggak bakal beda jauh seperti itu. Kemudian karakteristik pengguna, pengguna dapat melihat fitur ya, lihat daftar melihat melihat daftar film, maaf ya, fitur lihat daftar film, mencari film, kemudian lihat detail film, nonton cuplikan, nonton trailer, sama nonton streaming atau nonton film, serta mengunduh film. Kemudian admin itu kelola film yang mana di dalamnya ada tambah film, edit film, sama delete film. Kebutuhan perangkat, aplikasi streaming ini tersedia dalam satu platform utama berbasis web dengan antarmuka grafis atau GUI yang dirancang dapat digunakan secara nyaman dan responsif melalui browser modern di berbagai perangkat, nah, baik desktop maupun mobile ya. Dalam proses pengembangannya, aplikasi ini dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan kombinasi front-end HTML5, CSS3, JavaScript, serta back-end yang menggunakan
Java, bahasa pemrograman Java yang terhubung ke sistem basis data MySQL melalui koneksi DJBC. Nah, ini ada salah satu hal penting ya. Dalam aplikasi ini sistem penyimpanan video berbasis cloud. Jadi film itu tidak disimpan langsung di dalam server lokal maupun database aplikasi, melainkan dikelola melalui sistem penyimpanan cloud seperti Amazon S3, Google Cloud Storage atau layanan yang serupa. Nantinya file video itu ketika selesai diunggah itu akan diambil URL atau tautan akses filenya saja, kemudian disimpan di dalam basis data atau database aplikasi. Begitu. Dengan pendekatan ini ya aplikasi jadi lebih ringan, efisien, dan mendukung skalabilitas akses pengguna dalam jumlah besar tanpa membebani server. Selanjutnya, dokumentasi untuk pengguna. Nah, aplikasi streaming ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Ya, aplikasi streaming film tuh ya dirancang memang harus mudah gitu agar agar ya agar penggunanya bisa menonton film. Jadi aplikasi streaming ini tuh nggak bakal susah-susah banget. Jadi dokumentasi untuk pengguna itu nggak bakal yang serinci itu dan kami hanya menyediakan FI, FU, FIQ doang gitu di website kami. Yang mana isinya itu cara melakukan cara mencari dan menonton film, kemudian ada informasi tentang kualitas video serta penanganan masalah umum seperti buffering dan kesalahan login. Jadi dokumentasi untuk pengguna itu nggak terlalu banyak gitu ya, karena aplikasi ini tuh ya dirancang mudah gitu, nggak bakal pengguna baik pemula maupun berpengalaman itu tanda tanya dalam penggunaan aplikasi ini. Seperti itu. Selanjutnya ada desain perancangan sistem. Di sini ada database ya, ada IRD. Kami memiliki entitas admin, trailer, pengguna, dan film. Admin ini mengelola trailer, mengelola film ya, one to many. Film pasti memiliki trailer, satu film memiliki banyak trailer. Pengguna mengakses film, mengakses trailer. Gitu. Jadi di sini tuh admin hanya mengelola trailer dan film, belum mengelola adminnya. Di sini ada bagan bagan database ya. Ya, film dan trailer yang nyambung, sisanya nggak nyambung. Selanjutnya ada UML. Nah, di sini ada use case diagram yang pertama. Jadi di sini ada pengguna dan admin. Kita jelasin ke admin, yang admin dulu. Di admin itu punya kelola film, yang mana ini sebuah dashboard yang isinya punya extend, tambah film, hapus film, edit film. Ya, hapus film, tambah untuk tambah film, untuk edit film. Yang mana kelola film ini punya include ke lihat daftar film. Lihat daftar film itu gunanya untuk me- mendisplay semua daftar film. Jadi ketika admin masuk ke kelola film, dia akan otomatis melihat daftar film seperti itu. Selanjutnya ada pengguna ya. Pengguna ini untuk dashboard untuk pengguna, tampilan pengguna itu ada lihat daftar film. Daftar film ini punya extend ketika mengklik ketika ada di lihat daftar film, pengguna itu punya pilihan untuk melihat detail film dengan mengklik film yang diminati. Yang mana itu akan masuk ke lihat detail film. Lihat detail film itu di dalamnya punya pilihan lagi atau punya extend yang mana bisa nonton film, bisa download film, bisa nonton trailer. Adanya di pengguna juga dia bisa cari film berdasarkan nama. Seperti itu. Nah, ini kelas diagramnya. Terus ada admin, dia punya metode-metode ini. Ya, ada lihat film, metode film, add film. Ya, dia punya hubungan atau relasi mengelola film, mengelola trailer. Trailer punya get film ID, eh, get film ID, get trailer URL untuk URL-nya ya. Ya, seperti inilah kelas diagram. Seperti itu. Lanjutnya untuk sequence diagram, karena sequence diagram ini banyak ya. Jadi mungkin kita pilih satu aja sebagai contoh ya. Eh, yang mana ya?
Kita coba tonton film deh. Nah, di sini ada tonton film. Nah, pengguna itu watch film. Pengguna itu mengklik tombol watch, tonton film ya, yang mana ini akan men-trigger fungsi watch film, metode watch film. Nah, yang mana itu akan mengantar ke boundary, yaitu GUI-nya daftar film. Nah, daftar film dia akan selanjutnya akan men-trigger get stream film, yang mana ini berisi fungsi select select film. Ya, get stream film itu punya metode, isinya itu ada metode select film by ID, yang mana ini select film by ID itu isinya adalah query untuk men-select film by ID. Nah, selanjutnya ketika database meris apa ya, membalikan result, yang menghasilkan result, dia akan ditangkap controller, kemudian eh, ketika udah dapet nih, si get stream ini akan menjalankan play film ke si boundary-nya, ke UI-nya. Selanjutnya akan di return ke pengguna, bukan re-return sih ya. Maksudnya ya maksudnya tuh kayak ya udah nampilin gitu. Terus kemudian pengguna lihat si play filmnya ini seperti itu. Itu untuk sequence diagramnya. Selanjutnya kita kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka pengguna ya, ya ada halaman login, ada dashboard utama untuk menampilkan daftar film, ada form pencarian, ada detail film, ada panel admin untuk admin ya kelola film ya. Kemudian ada interface video player. Kemudian ada antarmuka komunikasi. Ya, untuk antarmuka komunikasi kita menggunakan RESTful API yang digunakan sebagai penghubung antara front end dengan back end server. Ya, eh, ya RESTful API ini ada itu ya autentis pengguna, manajemen data film, serta layanan pencarian dan pemutaran film. Ya, itu front end sama back endnya. Kemudian untuk sistem penyimpanan video ya yang tak seperti tadi, kita menggunakan cloud seperti Google Cloud Storage atau AWS S3, di mana file video dari film itu disimpan secara eksternal dan hanya URL filenya saja yang disimpan ke database. Akses film dilakukan melalui link yang aman untuk keperluan streaming maupun pengunggahan. Selanjutnya ada persyaratan non fungsional. Ya, ada persyaratan reformasi. Ya, aplikasi streaming ini dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang lancar dan responsif, baik web desktop maupun mobile. Waktu muat halaman utama itu ditargetkan tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi internet yang standar. Standar itu lebih dari 5 Mbps ya. Dan pemutaran film dilakukan melalui si streaming streaming adaptif. Jadi dia tuh menyesuaikan dengan koneksi internet. Kalau koneksi internetnya jelek ya itu mulai dari 4080p hingga 1080p kalau sinyalnya lagi bagus, koneksinya lagi bagus gitu. Jadi dia tuh apa ya, ya adaptif lah, menyesuaikan dengan koneksi internetnya. Selanjutnya persyaratan keamanan. Ya, aplikasi streaming ini tadi ya, seperti perannya, seperti role-nya tadi, ada dua jenis tingkatan pengguna, yaitu pengguna biasa dan juga admin, yang memiliki hak akses yang berbeda. Pengguna hanya dapat mengakses fitur registrasi, login, nonton film, kemudian pengelolaan profil, sedangkan admin itu memiliki hak akses penuh menambah, mengedit, dan menghapus film. Kemudian hal lainnya, aplikasi streaming film ini pasti memerlukan pemeliharaan yang rutin karena ya aplikasi streaming film gitu kita harus up to date dengan konten-konten film yang ada gitu, jadi kita nggak stuck, dia harus setiap hari, bahkan setiap hari harus maintenance seperti itu. Kemudian aplikasi dirancang untuk dapat dikembangkan ya, tadi kan kita tuh fiturnya basic banget, jadi memang dirancang untuk dikembangkan dengan fitur tambahan seperti rating ya, komentar, playlist personal ya seperti itu. Kemudian aplikasi ini mendukung format video
MP4, MKV, AVI, AVI, ya, dan kompresi yang optimal untuk streaming, kompatibel dengan berbagai perangkat desktop, tabel, smartphone melalui responsive web design. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Saya Glenn Syarif Aitullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.